Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anaknya, Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasihi, renungan kita pada pagi ini, hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024, diambil dari kitab Mazmur pasal 97 ayat 11. Beginilah firman Tuhan, terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, pernahkah kita bertanya, mengapa orang-orang yang melakukan kejahatan seolah-olah hidupnya beruntung dan baik? Mengapa orang benar sering sekali menderita sementara orang jahat tampaknya hidup bahagia? Ini adalah topik yang sudah lama diperdebatkan dalam berbagai budaya dan filosofi. Ini adalah isu kompleks yang tidak memiliki jawaban sederhana. Namun, ada beberapa perspektif yang bisa kita pertimbangkan melalui firman Tuhan kita pada hari ini. Yang pertama, perspektif keberanian melihat terang Allah dan menjadi terang. Bagian pertama, ayat 1-5 mengajak kita melihat kemuliaan Allah. Kemuliaannya tampak melalui berbagai tanda di alam. Tanda-tanda ini menunjukkan tahta Allah yang berlandaskan pada keadilan dan hukumnya. Orang benar mungkin memilih jalan yang sulit karena mereka berpegang pada prinsip dan integritas moral mereka atau menjunjung kebenaran dan hukum Tuhan. Mereka mungkin menolak jalan pintas atau tindakan tidak etis yang bisa membawa keuntungan jangka pendek tetapi merusak jangka panjang. Meskipun ini bisa membawa penderitaan, keberanian ini adalah bagian dari apa yang membuat mereka tetap merasa bahagia dan puas dengan diri sendiri. Yang kedua, perspektif definisi sukacita. Di ayat 10-12 memuat tindakan Allah kepada mereka yang menerima tahta Allah yang melandaskan pada keadilan dan hukumnya. Allah mencintai, menjaga, dan menyelamatkan mereka. Terang akan hadir bagi mereka. Karena itu, kita diminta untuk bersukacita dalam pengharapan kepada Allah. Kebahagiaan sejati tidak selalu diukur dengan kesenangan material dan kekuasaan. Orang benar mungkin menderita secara fisik atau materi, tetapi mereka sering kali menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana seperti cinta, persahabatan, dan kedamaian batin. Kebahagiaan sejati sering berasal dari merasa puas dengan diri sendiri dan memiliki hubungan yang bermakna dengan orang lain. Ketiga, perspektif, persepsi, dan realita. Firman Tuhan di ayat 6-9 menunjukkan respon alam dan manusia. Jika alam melalui langit memberitahukan keadilan Allah yang harus dituruti setiap manusia sebagai ciptaan Allah, respon manusia justru beragam. Manusia bisa menerima atau menolaknya. Mereka yang menolaknya akan mendapat konsekuensi atau hukuman. Mereka yang menerimanya akan mendapat sukacita. Apapun responnya, Allah berdaulat atas segalanya. Kadang-kadang apa yang kita lihat dari luar tidak selalu mencerminkan kenyataan. Orang jahat yang menolak keadilan dan hukum Tuhan mungkin tampak bahagia karena mereka menunjukkan kesuksesan material atau kekuasaan. Tetapi ini tidak berarti mereka merasakan kebahagiaan sejati. Seringkali kebahagiaan yang ditampilkan hanyalah permukaan
dan tidak mencerminkan keadaan emosional atau mental mereka yang sebenarnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sukacita bagi orang benar tidak berpusat kepada materi dan jabatan, tetapi berpusat kepada keadilan dan hukum Tuhan. Di sini bukan berarti orang benar tidak membutuhkan materi dan jabatan, karena di zaman saat ini penyebaran kerajaan Allah memang membutuhkan biaya untuk menunjang pelaksanaan, dan jabatan juga baik diterima oleh orang benar dengan tujuan membawa perubahan sesuai dengan keadilan dan hukum Tuhan. Tetapi dalam usaha mendapatkan materi dan jabatan, tidaklah melalui jalan pintas dan tidak melakukan hal yang tidak etis atau melanggar aturan yang ada, melainkan melalui proses yang dikehendaki Tuhan, yaitu melalui nilai-nilai keadilan dan hukumnya. Dan yang paling penting yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa materi atau uang dan jabatan adalah bonus, bukan orientasi, ketika kita berjuang untuk menegakkan keadilan dan hukum Tuhan. Memang dunia ini dalam kesombongan dan kebodohan sedang melawan Allah serta menindas umatnya. Akan tetapi kita tahu bahwa Allah berdaulat dan berkuasa atas dunia miliknya. Kita tahu bahwa pada waktunya kita yang setia hidup dalam kebenaran, walaupun saat ini sedang menderita permusuhan dan aniaya, akan mengalami pembebasan sepenuhnya. Allah di dalam Kristus sudah datang mengalahkan dosa dan maut. Dan jangan pernah kita lupakan bahwa Tuhan memperhatikan segala sesuatu. Ketika kita iri kepada orang yang berbuat jahat karena mereka tidak hidup dalam kehendak Allah, jangan kita lupa bahwa keadilan Allah berlaku bagi mereka. Cepat atau lambat, kejahatan seseorang akan berhadapan dengan kebenaran dan hukum Allah. Bagi orang yang setia untuk hidup dalam kebenaran Allah, cepat atau lambat mereka akan bersukacita karena mereka menyadari bahwa Allah memelihara hidupnya. Marilah kita bertekad untuk tetap percaya kepadanya. Apa yang kita peroleh dengan cara yang jahat tidak akan bertahan lama. Teruslah hidup dalam kebenaran dan kebajikan, agar sukacita dan damai sejahtera senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami puji, kami muliakan Engkau Allah kami. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan pada pagi hari yang indah ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajari dan kuatkan kami untuk hidup benar di hadapan-Mu. Dan kami yakin Engkau akan menerangi jalan kami dan selalu memberi sukacita kepada kami yang tetap setia kepadamu. Amin.